Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Di video kali ini kembali kita akan menginformasikan update terbaru edaran PAN RB berkaitan dengan nasib rekan-rekan non-ASN R4 dan rekan-rekan lainnya termasuk yang TMS alias yang gagal pada seleksi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan beberapa keputusan final PAN RB berkaitan dengan rekan-rekan yang dinyatakan gagal. Edaran ini terbit 25 November yang lalu. Bagaimana info lengkapnya? Mari ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana diinformasikan juga di beberapa media, edaran Kemenpan RB terbaru, honorer non-database BKN yang gagal CPNS, serta yang TMS ya Bapak Ibu, yang batal jadi paruh waktu. Di sini dijelaskan berdasarkan surat yang disampaikan oleh BKN PAN RB ya, per tanggal 25 November 2025. Mari kita baca Bapak Ibu informasinya. Ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, se-Indonesia. Isi surat adalah sebagai berikut. Sehubungan dengan adanya beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Menpan RB melalui berbagai kanal tentang penyelesaian pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah, khususnya para pegawai non-ASN yang belum dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi P3K paruh waktu ini merupakan solusi terakhir setelah rekan-rekan gagal pada P3K tahap 1, tahap 2. Nah, dengan adanya rekan-rekan yang masih banyak tertinggal gerbong untuk masuk P3K paruh waktu ini, maka Pemda masih melakukan negosiasi ya kepada pemerintah pusat untuk dapat diakomodir rekan-rekan ini. Nah, inilah balasan final dari PAN RB. Nomor 1, pemerintah telah melakukan penetapan formasi CSN tahun 2024 sebanyak 1.266.081 orang yang terdiri dari 248 formasi CPNS, kemudian 1.017.111 formasi P3K. Kemudian yang kedua, dalam menuntaskan proses pengadaan, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan percepatan penyelesaian pengadaan tersebut sampai dengan bulan Oktober 2025, dan proses pengadaan CSN tahun 2024 ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir bagi pegawai non-ASN. Artinya, memang ini merupakan prioritas ya terakhir ya bagi non-ASN untuk diangkat menjadi P3K. Ketiga, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengadaan P3K ini ataupun CSN. Diseminasi kebijakan telah dilakukan menggunakan berbagai kanal, baik melalui sosialisasi, podcast, webinar, rapat koordinasi, audiensi, portal komunikasi WhatsApp group, dan coaching klinik bagi seluruh pengelola kepegawaian, agar kebijakan pengadaan CSN ini termasuk di dalamnya penataan non-ASN dapat dipedomani oleh instansi pemerintah sehingga proses pengadaan CSN ini berjalan dengan optimal. Artinya ini bahwa pemerintah pusat sudah melakukan semua cara ya untuk melakukan proses penyelesaian non-ASN bersama pemerintah daerah. Nomor 4, khususnya terkait pengadaan P3K sebagai bagian dalam penataan P3K pegawai non-ASN ini, pemerintah telah melaksanakan 2 seleksi, yaitu tahap 1 di tanggal 1 sampai 20 Oktober dan tahap 2 yang dibukanya tanggal 17 November sampai 31 Desember, di mana dalam seleksi tahap 2 pemerintah telah menetapkan relaksasi persyaratan dan perpanjangan masa pendaftaran untuk mendorong percepatan penyelesaian penataan non-ASN. Jadi khusus tahap 2 ini memang kita ketahui terjadi pemunduran beberapa kali demi ya untuk mengakomodir rekan-rekan yang belum masuk. Kemudian yang kelima, proses seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui sistem CAT yang diawasi langsung oleh Panitia Seleksi Panselnas dan Panitia Daerah bersama Kementerian dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pemerintah lebih lanjut masih berupaya menuntaskan penataan non-ASN ini yang masih belum dapat masuk formasi melalui kebijakan P3K paruh waktu dengan dituangkannya ke dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian sesuai jadwal yang juga telah ditetapkan, yaitu di tanggal 17 Januari sampai 20 Agustus 2025
dan telah diperpanjang sampai 25 Agustus 2025. Nah, ini Bapak Ibu, dengan adanya penjelasan poin 1 sampai poin 6 ini artinya pemerintah sudah melakukan seoptimal mungkin Bapak Ibu. Namun ternyata masih ada juga yang tercecer, maka dapat disampaikan bahwa proses pengadaan CSN tahun 2024 termasuk di dalamnya penataan pegawai non-ASN sebagai afirmasi terakhir yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 2. Untuk itu, pemerintah daerah agar berkomitmen mendukung kebijakan dimaksud dan dapat memberikan solusi penyelesaian di internal masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjelaskan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang masih menyampaikan aspirasi penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tangkap dari informasi ini bahwa ini tidak ada lagi cara dari pemerintah pusat untuk melakukan mengakomodir rekan-rekan non-ASN ini menjadi P3K paruh waktu meskipun karena memang masanya sudah habis ya. Jadi tergantung kepada daerah sajalah bagaimana caranya menyelesaikan ini secara internal, entah merumahkan ataupun memberikan kebijakan-kebijakan. Intinya tidak boleh melanggar undang-undang ya. Undang-undangnya bahwa tidak boleh lagi ada honorer di tahun 2026. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas komitmen, perhatian dan kerjasama yang kami sampaikan. Terima kasih. Ditandatangani oleh Bapak Aba ya, selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia PAN RB. Nah, ini Bapak Ibu surat yang disampaikan oleh PAN RB baru saja edaran ini berkaitan dengan penyelesaian non-ASN yang memang bagi rekan-rekan yang dinyatakan gagal. Wassalam, rekan-rekan diminta untuk mencari pekerjaan baru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.